warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Sehat semua ya anak-anak. Ibu akan melakukan presensi. Nanti nama yang saya panggil silakan angkat tangan ya. Ya. Alfian Maulana, Anggi Aprilia, Davi Yoga, Dewi Robiatul Ula, Dian Ratna. Sakit apa? Panas. Duwita Anggraini, saya. Dwi Putri Rahayu, Ita Afidatul, hadir. Lia Andika, Luna Septika, Maili Jazira, Musri Hati, Nadia Tasya, Najim, Nurvita Sari, Rahel Putri, Randy Rara, Risa Auliasa Putri, Sultanullah Mahesa, ya anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, mari kita melakukan ice breathing ya. Jadi otak kita biar relax, biar fresh. Kalau nanti untuk pembelajaran biar lebih semangat. Oke, jadi ketika Bu Guru ngomong atau mengatakan satu kali tepuk tangan, berarti kalian satu kali. Ya, jika ngomong dua kali tepuk tangan, berarti harus tepuk dua kali. Tetapi ketika Bu Guru mengucapkan satu kali tepuk, kalau tidak ada tangannya, tidak usah tepuk. Oke ya, satu kali tepuk tangan, dua kali tepuk tangan, tiga kali tepuk tangan. Ada yang ayo ulangi lagi biar semuanya konsentrasinya lebih bagus. Satu kali tepuk tangan, dua kali tepuk tangan, tiga kali tepuk tangan, tiga kali tepuk. Oh ya. Oh katanya ya. Satu kali, terus kita mulai pembelajaran. Satu kali tepuk tangan, dua kali tepuk tangan, tiga kali tepuk tangan,
gambarnya? Bisa. Nah, coba ini ya. Coba kalian amati gambar yang sudah ditayangkan di PowerPoint. Setelah itu, nanti di dalam gambar itu terdapat apa saja yang menurut kalian yang menarik. Coba dilihat dulu. Ada apa saja? Sapi, air, tumbuhan, batu, kandang, udara. Nah, di dalam gambar itu terdapat benda apa saja? Benda, apakah benda hidup saja? Apakah ada benda mati juga? Benda hidup dan benda mati. Kalau benda hidup biasa disebut apa? Komponen biotik. Kalau benda mati? Biotik. Nah, sekarang di dalam gambar itu ada apa tidak pohon? Ada. Nah, pohon itu termasuk apa? Biotik apa abiotik? Biotik. Nah, kemudian pohon itu hidup memerlukan apa saja? Air. Fotosintesis. Nah, itu berarti di dalam gambar. Coba makan. Di dalam gambar itu terdapat komponen apa saja? Komponen biotik sama abiotik. Komponen biotik dan abiotik. Kalau pohon termasuk komponen apa? Biotik. Itu yang disebut komponen abiotik dan Biotik. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu dengan menggunakan program based learning, peserta didik dapat menganalisis tentang komponen ekosistem dengan metode penugasan, diskusi kelompok, juga presentasi. Tujuan pembelajaran kita itu adalah untuk menganalisis komponen ekosistem. Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi ketika kalian melihat video, dicermati ya. Jadi biar tahu isi di dalam video itu apa. Oke ya, kita saksikan bersama ya videonya. Assalamualaikum Sobat AS. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Sobat AS tentunya masih ingat kan dengan pengertian ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain dan tergantung dalam satu kesatuan sistem. Nah, Sobat AS pasti penasaran kan dengan komponen ekosistem ini? Yuk kita bahas satu persatu. Komponen ekosistem yang pertama yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup berupa air, tanah, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Air sangat penting bagi kehidupan. Semua organisme membutuhkan air karena sebagian besar tubuhnya disusun oleh air. Fungsi air bagi tubuh adalah sebagai pelarut, mengatur suhu tubuh, dan membantu reaksi metabolisme. Komponen abiotik selanjutnya yaitu tanah. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan. Selain itu, tanah juga merupakan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Komponen abiotik yang tidak kalah pentingnya dari air dan tanah yaitu udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Udara terdiri atas bermacam-macam gas, antara lain karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Oksigen berperan dalam proses oksidasi dan nitrogen berperan dalam proses sintesis protein. Komponen abiotik selanjutnya yaitu kelembapan.
Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan di tanah. Kelembapan menunjukkan jumlah kandungan uap air dan berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat penguapan. Komponen abiotik yang terakhir yaitu cahaya matahari. Selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan, alga, dan makhluk hidup autotrof lainnya untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik tersusun oleh organisme, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Berdasarkan peranannya, organisme ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pemurai. Produsen berarti penghasil. Produsen merupakan organisme yang menghasilkan senyawa organik atau organisme yang mampu menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh produsen ini adalah tumbuhan. Konsumen berarti pemakai, yaitu kelompok organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Seluruh konsumen secara langsung atau tidak langsung bergantung pada makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Contoh dari konsumen ini adalah manusia dan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Komponen biotik yang terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer atau pemurai merupakan kelompok mikroba yang menguraikan senyawa organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik. Contoh dari dekomposer adalah bakteri dan jamur. Wah, Sobat AS, ternyata belajar mengenai ekosistem dan komponennya menarik sekali ya. Ayo kita belajar materi-materi lainnya di channel AS. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Sudah ya, barusan kalian menonton video tentang apa? Terdapat berapa komponen dalam video? 2. Jadi ada komponen apa saja? Komponen biotik dan abiotik. Nah, kalian dari tadi sama Bu Guru sudah disuruh melihat tentang ada tumbuhan, gambar hewan, manusia, ada air, ada apa lagi? Tanah. Nah, terus kemudian video juga tentang makhluk hidup dan juga benda mati. Sekarang membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. 5 kan? Oke, ini kelompoknya anak-anak. Silakan setelah ini kalau sudah tahu kelompoknya, bentuk sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini kelompok 1. Siapa saja? Ada Eva Amelia,
ini dibuat satu kelompok satu ya. Yang pertama ini ada petunjuk bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara menulis. Silakan dibaca terlebih dahulu. Setelah dibaca petunjuknya, maka nama-nama kelompok silakan ditulis di tempat yang sudah disediakan. Nah, di sini kalian menganalisis tentang komponen ekosistem. Untuk kelompok satu mana? Kelompok satu tugasnya komponen ekosistem apa? Biotik ya. Komponen ekosistem biotik. Kemudian kelompok dua komponen ekosistem abiotik. Kelompok tiga ekosistem darat. Kelompok empat ekosistem air. Nah, ini ada beberapa judul. Setiap kelompok silakan mengerjakan satu-satu. Nah, di situ nanti bagaimana cara kerjanya? Kalian diskusi dengan kelompok kalian. Setelah hasil diskusinya itu nanti dituliskan di LKPD. Setelah ditulis, kemudian kalau selesai silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Paham apa tidak? Paham. Kalau paham, ini LKPD saya bagi, langsung dikerjakan. Nggak masuk ke ini kita ini
Ada yang dikatakan itu ya ekosistem udara yang definisinya dulu, menurut saya ekosistem udara itu contohnya apa saja ya? Tapi ada apa lagi? Ada kesulitan? Ini kan yang mana tidak? Dalam ekosistem terdapat semacam bioma seperti apa ini hutan tropis, padang rumput, tanah, ya. Ini kemudian sudah selesai kelompok 2 proses.
Ya. Oh, ada yang mana? Ini. Nah, ini bisa ditempatkan komponen. Paham nggak? Apakah sudah selesai semua kelompok? Sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 1. Kurang baik ya kelompok 2? Sudah selesai. Kelompok 3? Sedikit lagi sebentar ya. Kelompok 3 tinggal sedikit. Kelompok 4? Tinggal sedikit. Ya. Oke, nomor 4. Kurang berapa? Enggak. Iki mau apa? Iki mau kena tempat. Jadi iki kondisi mau kena tempat. Tapi lanjut. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, setiap kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Jadi kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil diskusinya kelompok. Setelah kelompok 1 dilanjut kelompok 2, 3, dan 4. Oke? Untuk kelompok 1 siap? Siap. Silakan mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Untuk yang lain boleh menghadap ke depan ya untuk menyaksikan temannya lagi presentasi. Silau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Devi Wanita selaku guru pengampu tugas ilmu pengetahuan alam dan tak lupa pula teman-temanku yang berbahagia.
ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kami pada hari ini, komponen 2T. Selamat siang, saya Muhammad Ahmad Ali sebagai moderator dan kita Afidatul Asrofi sebagai pemateri 1 dan Luna Septika Wulandari sebagai pemateri 2 dan Najim Juhuri sebagai pemateri ketiga serta Dewi Robiatul Ula sebagai notulen. Kepada ketiga materi saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang komponen biotik. Komponen biotik meliputi komunitas makhluk hidup seperti jamur, protozoa, tumbuhan, hewan, manusia. Setiap makhluk hidup di dalam ekosistem menempati suatu tempat yang spesifik yang biasanya disebut dengan habitat. Misalnya pada ekosistem akuarium. Contoh komponen biotik di ekosistem akuarium adalah ikan, tumbuhan air, plankton yang melayang-layang di air, dan lain sebagainya. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik dibedakan menjadi 4, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Luna. Seperti yang Ika bilang tadi, terdapat 4 kelompok berdasarkan peran dan fungsinya, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Saya akan menjelaskan mengenai produsen dan konsumen. Produsen merupakan organisme autotrof. Autotrof itu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Organisme autotrof mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik melalui fotosintesis atau kemosintesis. Makanan yang dihasilkan merupakan sumber energi bagi organisme tersebut dan organisme yang lain. Dan terdapat konsumen. Konsumen merupakan organisme heterotrof. Heterotrof itu kebalikan dari autotrof. Heterotrof itu organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan menggunakan senyawa organik yang dihasilkan oleh produsen. Organisme yang termasuk dalam konsumen adalah hewan dan manusia. Dan terdapat juga pengurai dan detritivor yang akan disampaikan oleh Najim Zuhuri. Pengurai atau decomposer. Pengurai merupakan organisme yang berperan untuk menguraikan produsen dan konsumen yang sudah mati menjadi materi atau zat-zat penyusunnya yang lebih sederhana dan akhirnya menjadi mineral-mineral yang dimanfaatkan kembali oleh produsen seperti bakteri dan jamur. Detritivor merupakan organisme yang memakan bahan organik menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, misalnya cacing tanah, serangga, dan lekang. Baik, terima kasih kepada ketiga pemateri. Maka dengan ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Baik, bisa perkenalkan diri dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Gita Andraini, saya dari kelompok A. Saya ingin bertanya, apa perbedaan senyawa organik dan anorganik? Gimana, boleh ulangi kembali pertanyaannya? Apa perbedaan senyawa organik dan anorganik? Baik, mungkin yang lain bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Riafika Sari dari kelompok 3. Apa itu senyawa anorganik? Boleh ulangi kembali? Apa itu senyawa anorganik? Yang lain? Baik, bisa perkenalkan diri. Nanti dari kelompok 2.
Jelaskan perbedaan produsen dengan konsumen. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang bernama Kak Gita. Yang pertama, apa perbedaan senyawa organik dan anorganik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu Kak Gita. Apa perbedaan senyawa organik dan anorganik? Senyawa anorganik berasal dari makhluk hidup dan hasil fotosintesis. Sedangkan senyawa anorganik dihasilkan dari sumber daya alam mineral dan bukan dari makhluk hidup. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3 yang bernama Kak Lia, apa itu senyawa anorganik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Lia. Apa itu senyawa anorganik? Senyawa anorganik merupakan senyawa pada alam yang biasanya akan mengisi material atau benda yang tidak hidup. Ya. Selanjutnya kelompok 2 dari Pak Randy, jelaskan perbedaan produsen dengan konsumen. Produsen merupakan organisme autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan konsumen merupakan organisme heterotrof yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Baik, terima kasih kepada audien yang sudah bertanya. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam lingkungan, seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Dan komponen biotik dibedakan menjadi 4 kelompok berdasarkan peran dan fungsinya. Karena dimulai maka akan juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi tetapi masalah hati. Mbak ini duduk di kursi sambil memakan sebuah terasi. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Kami pamit undur diri karena sudah capek berdiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila salah kata atau perbuatan, karena kalau salah tingkah itu jelas ulang kalian jika bertemu dengan kursinya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan presentasi dari kelompok 1 dia membahas tentang komponen ekosistem Biotik. Luar biasa, sangat bagus sekali kelompok 1 ya. Jadi apa yang dipelajari tadi dijelaskan di depan tentang komponen Biotik. Jadi anak-anak sudah mengerti apa sih komponen biotik itu ya. Kemudian dilanjut kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 boleh silakan mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok. Dipersilakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian dari ekosistem abiotik. Saya Margareta Putri Lesmana sebagai moderator, dan Tirata Arianti sebagai pemateri 1, Dea Dinda Fitria sebagai pemateri 2, Titania Lestari sebagai pemateri 3, dan Anggia Kuliah sebagai moduler. Silakan kepada pemateri untuk menjelaskan. Jadi di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas bahan tak hidup
berupa unsur-unsur fisik dan unsur-unsur kimia. Misalnya tanah, air, udara, cahaya, topografi, dan juga suhu. Yang pertama, air. Air penting bagi makhluk hidup sebagai penyusun terbesar dari makhluk hidup. Air juga berguna untuk melarutkan mineral dan berguna untuk metabolisme tubuh. Yang kedua adalah tanah. Tanah bertindak sebagai substrat atau tempat hidup organisme, terutama bagi tumbuhan, karena mengandung unsur, darah, dan mineral yang berguna bagi tumbuhan. Suatu organisme mungkin tidak dapat di sembarang tanah, karena tanah yang berbeda memiliki sifat, tekstur, dan kandungan juga yang berbeda. Tanah yang subur sangat diperlukan oleh organisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah cahaya. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik yang bersifat primer bagi ekosistem. Misalnya, tumbuhan memerlukan cahaya matahari sebagai gelombang memerlukan cahaya matahari dengan panjang gelombang tertentu untuk proses fotosintesis. Yang keempat, udara. Udara terdiri atas 3 unsur utama, yaitu udara kering, uap air, dan aerosol. Kandungan udara kering adalah nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan gas lain. Nitrogen berguna sebagai unsur pembentuk protein. Oksigen diperlukan oleh hidup untuk pernapasan. Karbon dioksida dimanfaatkan berguna sebagai bahan fotosintesis. 5. Fotografi yang mengikuti altitude dan altitude. Altitude adalah ketinggian suatu tempat yang diukur dari permukaan laut, dan altitude merupakan letak pusat yang diukur dari garis perpendicular. Fotografi itu mengaruh pada penyebaran altitude, misalnya pada permukaan. Hal ini karena perbedaan fotografi menyebabkan intensitas cahaya, suhu, dan derajat yang berbeda-beda. Itu merupakan restoran abiotik yang terbentuk sebagai hasil interaksi berbagai komponen abiotik lainnya, seperti dalam udara, suhu, dan curah hujan. Iklim sangat mempengaruhi kesuburan tanah. Dalam mineral, komposisi dalam mineral tertentu menentukan sifat tanah dan air. Contohnya kandungan ion-ion menentukan tingkat kesamaan, sedangkan kandungan ion natrium dan klorida di air menentukan tingkat kadar garam. Karena aku juga mengambil kelas selesai menjelaskan, izinkan saya untuk membuka sesi tanya jawab. Persilakan kepada kelompok yang mau bertanya. Ada yang Nama dan kelompoknya. Saya Arif dari kelompok 4. Mengapa saya ingin bertanya, mengapa iklim juga disebut dalam bagian ekosistem abiotik? berdiri aja yang bertanya berdiri, yang bertanya berdiri saja. Mengapa iklim juga disebut dalam bagian ekosistem abiotik? Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ula dari kelompok 1. Aspek biotis apa yang ada di dua tetapi tidak dijumpai di ekosistem lain? Apa peran utama tanah dalam ekosistem abiotik? Apa peran utama tanah dalam ekosistem abiotik? pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurvita Sari dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud komponen abiotik?
Mengapa iklim juga disebut ke dalam bagian ekosistem abiotik? Saya akan menjawab pertanyaan dari Suaranya yang keras, nanti tidak dengar temannya. Karena iklim merupakan komponen abiotik yang terbentuk sebagai hasil interaksi berbagai komponen abiotik lainnya. Pertanyaan kedua dari Kak Lula, apa peran utama tanah dalam ekosistem abiotik? Tanah berperan sebagai tempat pendaur ulang alami, di mana sisa-sisa organisme yang mati diuraikan menjadi unsur-unsur hara tanah yang dibutuhkan. Pertanyaan ketiga dari Kak Nurputra, apa sih komponen abiotik itu? Komponen abiotik terdiri atas segala atribut berupa unsur-unsur kimia, misalnya tanah, air, darah, cahaya, fotografi, dan suhu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan kelompok 2 juga sudah menyampaikan materi tentang komponen abiotik. Sangat bagus sekali presentasinya. Kemudian untuk kelompok 3 silakan mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 3. Baik, saya awali dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini penuh dengan ekosistem yang beragam dan menakjubkan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan penghuninya yang unik. Contohnya saja ekosistem darat yang mencakup daratan dan segala isinya. Sangat menarik dan memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan bumi. Jadi itulah topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang ekosistem darat. Hai semuanya, saya Nadia Fernanda sebagai moderator, Sultanullah Mahesa sebagai pemateri 1, Nurmita Sari sebagai pemateri 2, Lia Tika Sari sebagai pemateri 3, dan Aiman Maulana sebagai natural. Untuk materi akan disampaikan oleh para pemateri. Materi yang saya sampaikan di sini adalah ekosistem darat. Ekosistem darat atau terestrial adalah ekosistem yang berada di wilayah daratan suatu pulau yang meliputi komponen kehidupan flora fauna dan abiotis yang saling berinteraksi dalam kesatuan sistem. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Iklim yang sangat penting untuk menentukan mengapa suatu ekosistem terestrial berada pada suatu tempat tertentu. Pada ekosistem dapat berubah berakibat gangguan seperti petir, kebakaran, atau aktivitas manusia. Berikut beberapa di antaranya ekosistem darat. Yang pertama yaitu tundra. Terdapat di belahan bumi sebelah utara, di dalam lingkaran kutub utara, dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah ini hanya 60 hari. Yang kedua yaitu karst atau batu gamping Goa. Berawal dari nama kawasan batu gamping di wilayah Yugoslavia, kawasan karst di Indonesia rata-rata mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, yaitu tanah kurang subur dan pertanian sensitif terhadap erosi, mudah longsor, bersifat rentan dengan pori-pori, aerasi yang rendah, daya permeabilitas yang lamban, dan didominasi dengan pori-pori biru. Ekosistem karst mengalami keunikan tersendiri dengan keragaman aspek biotis yang tidak dijumpai di ekosistem lainnya. Selanjutnya, ketiga akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang ketiga adalah hutan hujan tropis. Terdapat di daerah tropik dan subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200 sampai 300
Ciri-cirinya adalah curah hujan yang merata sepanjang tahun, jenis pohon sedikit 10 sampai dengan 20 dan tidak terlalu rapat. Hewan yang terdapat di hutan rumput antara lain rusa, beruang, kuda, bajing, burung pelatuk, dan rakun. Terus bahasa luar. Yang kelima, taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suatu suhu yang rendah di musim dingin. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas suatu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Sedangkan hewan antara lain beruang hitam, ajak, dan burung-burung yang bermigrasi diserahkan pada musim dingin. Sekian, selanjutnya dilanjutkan materi. Ya, yang keenam adalah sabana. Sabana dari daerah tropis terdapat wilayah dengan curah hujan 40 sampai 60 inci per tahun, tetapi temperatur dan kelembapan masih tergantung musim. Sabana yang terluas di dunia terdapat di Afrika. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga dan mamalia seperti zebra, singa, dan hyena. Yang keenam adalah padang rumput. Terdapat di daerah yang membentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-ciri padang rumput adalah curah hujan kurang lebih 25 sampai 30 cm per tahun. Hujan turun tidak teratur, porositas, resapan air tinggi, dan drainase, aliran air cepat. Tumbuhan yang ada terdiri atas tumbuhan renang dan rumput yang keduanya tergantung pada kelembapan. Yang ketujuh adalah gurun, terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri ekosistem gurun adalah gersang dan curah hujan sedang 28-22 cm sampai 26 tahun. Perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar. Tumbuhan semusim yang terdapat di gurun berukuran kecil. Selain itu, gurun dijumpai pula tumbuhan menahun berdaun seperti duri, contohnya kaktus atau tak berdaun, dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Terima kasih telah menjelaskan materi pada hari ini. Jalan-jalan ke taman baca, letaknya ada di selatan. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan, ada tangan yang bertanya. Perkenalkan, saya Risa dari kelompok 4. Bagaimana cara menjaga keberlangsungan makhluk hidup yang berada di dalam ekosistem tersebut? Mungkin yang lain? Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dari kelompok 1. Bagaimana cara menjaga keberlangsungan makhluk hidup yang berada dalam ekosistem terestrial? Seri Diulangi lagi, mungkin mulai jelas pertanyaannya. Bagaimana cara menjaga keberlangsungan makhluk hidup yang berada dalam ekosistem terestrial? Oke. Ditanya. Perkenalkan, saya Ika dari kelompok 1. Aspek biotis apa yang ada di gua tetapi tidak dijumpai di ekosistem lain? diulang mungkin nggak paham.
bangunan apa yang dapat hidup di kawasan Bendera? Bagaimana menjaga keberlangsungan hidup yang Oke, saya akan jawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu bisa. Bagaimana cara menjaga keberlangsungan makhluk hidup yang berada dalam ekosistem teritorial? Caranya yaitu melakukan revitalisasi terhadap hutan yang gundul, melarang pemburuan liar di hutan, tidak membuang sampah di sungai, dan mendaur ulang sampah. Dan yang kedua dari Muhammad Sultan Ali, nomor 1, bagaimana aspek apa biotik apa yang diproses tetapi tidak ada ekosistem lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Alan. Aspek biotik apa yang ada di kars tetapi tidak ada di ekosistem lain? Untuk jenis floranya ada anggrek yang mampu memanfaatkan celah-celah batang tubuh. Jenis fauna yang paling umum adalah kelelawar dan walet. Terhadap flora dan fauna apa yang dapat hidup di kawasan Bendera. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dika. Flora dan fauna apa yang hidup di kawasan Bendera? Jawabannya, flora di bioma Tundra adalah lumut kerak, dan lumut fauna bioma ini ada beruang kutub, penguin, singa laut, walrus, dan juga. Terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan mencari yang lebih baik. Di negeri Aceh, pesantren Hizbul Jaya, santrinya taat dan patuh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok hijau untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok. Kemudian untuk presentasi yang terakhir yaitu kelompok 4, silakan kelompok 4 mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Rahayu yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi ekosistem air. Adapun anggota kelompok kami yaitu Dwita Anggraini sebagai pemateri 1, Davi Yosefasa Islami sebagai pemateri 2, Risa Auliasani sebagai pemateri 3, dan Arif Cagapi sebagai moderator.
kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilakan untuk pemateri untuk menyampaikan materi tentang ekosistem air. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang ekosistem air. Ekosistem perairan atau ekosistem air adalah ekosistem yang mana faktor lingkungan eksternalnya sebagian besar adalah air. Air ini berperan sebagai habitat dari berbagai macam organisme air. Ciri-ciri ekosistem air yang pertama yaitu lingkungannya didominasi oleh perairan. Yang kedua, dihuni oleh makhluk yang hidup di air atau amfibi. Yang ketiga, cahaya matahari terbatas. Kemudian yang keempat, perubahan suhu tidak terlalu ekstrim. Yang terakhir, ada konsumen dan ada produsen di dalamnya. Jadi, ekosistem air adalah lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik serta didominasi oleh air sebagai habitat dari komponennya. Contoh komponen biotik di dalam ekosistem air adalah ikan, hewan air lainnya, hewan amfibi, fitoplankton, dan zooplankton. Kemudian juga ada tumbuhan yang hidup di dalam air. Untuk komponen abiotik yang ada di ekosistem air yaitu cahaya matahari, batu, udara atau oksigen, dan suhu. Ekosistem perairan dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Untuk materi ekosistem air tawar akan dibacakan oleh Devionzo. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitatnya yang sering digenangi air tawar yang kaya akan mineral dengan pH sekitar 6. Merupakan perantaraan ekosistem darat dan laut yang sering disebut sebagai air payau, lingkungan estuarir. Estuarir merupakan lingkungan perairan yang tertutup di pinggiran daratan yang terpengaruh oleh asam surut air laut. Ciri-ciri ekosistem air tawar: 1. Kadar garam yang sangat rendah. 2. Variasi suhu yang tidak mencolok. 3. Penetrasi cahaya matahari yang kurang. 4. Sangat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. 5. Produsen utamanya adalah fitoplankton dan alga. Selanjutnya akan diteruskan oleh Isa. Baik, saya akan menyampaikan tentang ekosistem laut. Ekosistem laut dikenal karena kelimpahan mineralnya dengan CI 55% untuk sebagian besar ion dan ketidakpekaannya terhadap iklim dan cuaca. Ekosistem air laut terbentuk oleh interaksi antara organisme dan lingkungannya di lautan. Ekosistem laut dibagi menjadi dua wilayah berdasarkan intensitas sinar matahari di lautan dan kedalaman air. Berdasarkan intensitas cahaya matahari ke dalam lautan, ada pun ciri-ciri dari ekosistem laut, yaitu perbedaan suhu, salinitas tinggi, tahan terhadap iklim dan cuaca, dan masih mendominasi hingga mencapai 75%. Ada pula jenis-jenis ekosistem dari air laut: ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, ekosistem muara, ekosistem pantai berpasir, dan ekosistem pantai batu. Disampaikan, terima kasih. Dilanjutkan sesi tanya jawab, dipersilakan untuk audiens untuk mengajukan pertanyaan. Ulang dulu, mungkin dari Kak. Selanjutnya, Bisa berdiri. Dia dari
Apa saja ciri-ciri ekosistem air laut? Saya membacakan bagaimana dari 5.1 bagaimana cara menjaga ekosistem air laut. Tidak membuang sampah di sekitar sungai, tidak membuang limbah jenis apapun ke aliran sungai, tidak memancing ikan di sungai dengan bahan peledak, tidak meracuni hewan dan tumbuhan di sekitar sungai, menanam banyak tumbuhan di sekitar sungai, tidak menebangi pohon di sekitar sungai. Kemudian pertanyaan dari Dea nomor 2. Mengatur ekosistem perairan dari kehidupan. Ekosistem perairan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, seperti sebagai tempat penelitian, sebagai sumber makanan, sebagai sumber air minum, sebagai objek wisata, sebagai pengendali banjir, serta sebagai tempat budidaya rumput laut, kerang mutiara, ikan, dan lain-lain. Kemudian dari Asia kelompok 3, apa saja ciri-ciri ekosistem air laut? Ciri-ciri ekosistem air laut yaitu perbedaan suhu, salinitas tinggi, tahan terhadap iklim dan cuaca, dan hasilnya membutuhkan suhu. Saya sampaikan terima kasih kepada audiens yang telah mengajukan pertanyaan. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4 sudah mempresentasikan dari hasil diskusi. Jadi tadi sudah saya lihat bahwa anak-anak mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, saya kira presentasinya sudah cukup bagus ya. Dan ada beberapa pertanyaan juga, semua pertanyaan itu bisa terjawab oleh masing-masing kelompok yang presentasi. Itu sudah sangat bagus sekali ya. Jadi untuk selanjutnya diasah lagi potensinya, baik dari itu materinya maupun cara mengucapkan, cara menyampaikan materinya, itu dilatih lagi supaya menjadi lebih baik. Nah, dari presentasi teman-teman kalian tadi, apakah sudah paham semua yang dijelaskan oleh teman-teman? Sudah. Oke, kalau sudah paham semua, silakan perwakilan kelompok mengumpulkan hasil LKPD. Nomor 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dari materi yang tadi kalian pelajari dapat disimpulkan bahwa komponen ekosistem itu ada berapa macam? 2. Apa saja? Komponen biotik dan komponen abiotik. Sebelum ke komponen abiotik dan biotik, ekosistem itu merupakan apa? Tempat tinggal dari makhluk hidup. Itu namanya ekosistem. Komponen biotik itu terdiri dari apa saja? Komunitas makhluk hidup seperti bakteri, jamur, protozoa, tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu komponen biotik. Komponen biotik dibedakan menjadi berapa macam? 4. Apa saja? Produsen, konsumen, pemurah, ekonoser, detritivor,
juga ekosistem? Ayo. Oke anak-anak, silahkan duduknya dirapikan seperti semula. Oke. Baik anak-anak, hari ini anak-anak apa membawa HP semua? Bawa. Kalau membawa HP semua, ada link yang Ibu Guru bagikan di grup kelas 10A. Silakan linknya dibuka. Di dalam linknya itu nanti ada pertanyaan, ada soal post-test. Silakan dijawab. Ini dikasih nama. Dibuka. Berikut ini yang dikatakan sebuah hubungan sinergis kekeluargaan. Merupakan ciri dari ekosistem air, tidak terpengaruh oleh adanya itu. Dikerjakan sendiri-sendiri ya.
Silakan dikirim ya kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan dikirim. Nanti biar saya cek untuk nilai kalian. Untuk materi selanjutnya, untuk pelajaran selanjutnya, silakan dipelajari di rumah tentang apa? Klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi ketika nanti kita sudah waktunya tatap muka, kita sekalian sudah mengerti dengan klasifikasi makhluk hidup. Untuk pelajaran hari ini bagaimana anak-anak? Seru. Nah, seru apa menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau menyenangkan ya. Terus dari pelajaran hari ini, apakah ibu guru sudah menggunakan alat TIK atau belum? Sudah. Kemudian tugas yang saya berikan kepada kalian sesuai dengan materi apa tidak? Sesuai. Oke ya. Kalau begitu hari ini kita sudah selesai atau cukup sampai di sini, dilanjutkan minggu depan ya. Ya. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun biasrori khabirun bihajati sami'un basirun bil qulubi wa ma hawat fi ismika arju milka naila maqalihi bijadika fal antaku jam'a tasya'u'at. Oke. Nanti kalau pulang lagi ya. Ya. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,